Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya di channel Diari Nunu. Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Semoga sahabat Diari Nunu dimanapun kalian berada juga dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan lekas bisa beraktivitas seperti sedia kala ya teman-teman. Dan untuk para pejuang garis luar, tetap semangat. Saya berdoa semoga kalian lekas dikasih momongan yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Dan untuk hari ini saya mau share kegiatan saya sehari-hari. Biasa ya bunda, namanya ibu rumah tangga, pekerjaannya ya beres-beres, satset kayak gitu ya bunda ya. Yuk ikuti aktivitas saya. Kalau pagi-pagi bangun tidur itu pusing ya bunda, saya sendiri, saya bingung mau beresin rumah itu dari mana, karena dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan selatan ke utara itu berantakan semuanya teman-teman. Ya Allah, mau saya sapu dulu atau mau beresin dulu, atau mau nyuci piring dulu, atau mau nyuci baju dulu, atau mau masak dulu. Waduh, pokoknya pusing. Tapi akhirnya saya beberes ruangan depan dulu kayak gitulah ya, supaya nanti pandangannya jadi cerah. Kalau sudah bersih semuanya kan cerah ya, baru nanti pekerjaan yang lain dilanjutkan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau bunda-bunda di rumah sendiri seperti apa? Mungkin untuk mengawali paginya itu mau masak dulu atau beberes dulu, atau sama seperti saya beberes dulu biar pandangan mata juga seger ya. Nggak lihat berantakan, jadi nanti fokus memasak kayak gitu ya bunda ya. Hari ini bunda di rumah pada mau masak apa ini? Kalau saya sih mau ada rencana itu mau masak kentang di santan ya teman-teman, biar nggak pedas kayak gitu, karena cabenya lagi mahal, jadi masaknya ya nggak usah yang pedas-pedas. Nggak usah yang pakai cabai yang banyak, tapi emang karena keluarga saya emang bukan pecinta pedas ya, jadi ya santai saja. Terus saya mau bikin sambal terasi aja nanti, sama ini apa namanya, mau goreng kesek ya. Itu kesek apa itu kesek itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Kesek apa ya namanya itu? Ikan laut ya, ikan laut kering kayak gitu, yang udah asin gitu ya, terus digoreng kan enak banget ya teman-teman. Kebetulan sama petenya biasa aja, nggak usah digodok, nggak usah digoreng, kayak gitu aja kan enak. Nanti sama bikin sayur bening aja biar ada yang kuah-kuah. Tapi masa kuah-kuah ya, kan itu kentangnya udah kuah ya, nggak jadi sayur bening ah. Bikin tempe serapa aja nanti. Ya pokoknya kalau menu sih saya nggak tahu ya kalau cocok apa enggak kayak gitu, cuman ya yang simpel-simpel aja sih saya sukanya. Lagian kalau semua keluarga di rumah juga masak apa aja doyan, yang penting nggak pedas kayak gitu teman-teman. Kalau sahabat Diari Nunu di rumah menunya seperti apa, bisa berbagi cerita ya sama saya di kolom komentar, atau mungkin punya solusi supaya masakan ini itu bagusnya sama ini kayak gitu. Mungkin kurang cocok antara ini dan itu. Bisa sharing sama saya ya bunda. Kalau kegiatan saya setiap hari itu mungkin ya termasuk monoton ya, namanya juga ibu rumah tangga. Kegiatannya ya beberes, nyapu, ngepel, nyuci baju, masak kayak gitu ya bunda. Dan teman-teman yang lain mungkin membosankan ya, tapi ya namanya juga
keseharian ibu rumah tangga ya seperti itu ya. Semoga saja sih tidak membosankan untuk ditonton ya. Ya mungkin kalau misalkan beberapa ada kegiatan juga di luar, tapi ya sama saja ya, namanya saya itu ya paling kegiatannya di luar itu kumpulan kondangan ya seperti itu ya. Mungkin kalau bunda di rumah dan sahabat Diari Nunu yang lain ada kegiatan-kegiatan apa aja kalau setiap hari-hari kayak gitu, bisa kasih tahu saya ya. Buat kalian semuanya yang lagi nonton video saya ucapkan banyak terima kasih ya buat kalian. Semoga jadi amal baik buat kalian dan akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Allahumma amin. Sebetulnya mulai hari ini ya, hari Selasa itu semua anak-anak sekolah udah pada libur ya untuk MTS dan SD di tempat saya. Cuman hari ini itu katanya ada acara penilaian apa gitu di SD. Jadi anak saya yang cewek itu siap-siap mau berangkat ke sekolah pakai baju seragam merah putih kayak gitu. Tapi ya untuk hari ini aja ya berangkatnya, karena itu mau ada penilaian apa kayak gitu. Terus untuk besok-besoknya sih libur ya, jadi ini libur panjang ya karena libur semester sekaligus libur Natal dan Tahun Baru kayak gitu. Jadi liburnya 2 minggu ya teman-teman. Nanti masuknya itu tanggal 2 Januari. Wah mantap banget kan ya teman-teman. Pokoknya ini acaranya healing kayak gitu ya. Itu keinginan saya ya seperti itu. Tapi kadang ya namanya juga hidup di desa ya, semuanya serba sederhana ya. Kita lihat aja nanti kayak gitu. Kalau misalkan ada dana bisa jalan-jalan, kalau nggak ada dana ya udah nikmatin aja liburannya di rumah. Kan bahagia itu sederhana, bahagia itu nggak usah pergi kemana-mana kayak gitu ya teman-teman. Untuk kalian semuanya yang ada di rumah dan di mana aja berada ya, bagaimana aktivitas kalian hari ini? Semoga lancar jaya ya. Dan apakah kalian juga seperti saya sudah beberes rumah gitu? Kalau belum, hayo saya temenin beberes rumah. Dan ini mohon maaf ya kalau banyak suara kendaraan, karena memang rumah saya itu di depan jalan raya persis ya. Jadi suara di jalan juga kedengeran sampai di dalam rumah. Dan kalau misalkan yang baru datang ke rumah saya itu mungkin terasa terganggu ya. Bahkan kalau yang tidur di rumah saya itu, kalau yang nggak biasa itu nggak bisa tidur karena banyak kendaraan yang lalu lalang di depan rumah saya di jalan raya kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat saya sendiri ya, yang namanya juga raih bantal kayak gitu ya. Jadi ya kalau sudah tidur ya udah tidur, nggak mikirin itu ada mobil yang lewat, itu ada motor yang lewat, itu telinga udah terbiasa, jadi nggak terganggu sama sekali. Jadi kalau misalkan paling saudara-saudara saya yang jauh gitu ya, kalau main pasti jadinya wah tidurnya nggak bisa gara-gara ada suara motor yang nggak ada hentinya kayak gitu ya. Namanya juga jalan raya ya seperti itu ya, mohon maaf.
saya pinter banget karena udah kelas 3 SD ya, jadi udah bisa pakai sepatu sendiri teman-teman, jadi sudah tidak merepotkan sama sekali. Itu ada yang penasaran kenapa di rumah saya ada 2 etalase kayak gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman, dulu saya waktu anak saya masih kecil, masih berumur 1,5 tahun, itu saya emang jualan ya. Jadi saya jualan perlengkapan bayi, kemudian perlengkapan sekolah, kemudian perlengkapan perabot rumah tangga ya, seperti solet, apa namanya, tempat-tempat, pokoknya perlengkapan rumah tangga lah ya, yang perlengkapan perdapuran kayak gitu. Terusan kado-kado buat pernikahan, kado buat ulang tahun kayak gitu, terus buku-buku, pokoknya ya yang kering-kering, bahkan terigu, gula, dan sembako juga saya jual waktu itu ya. Jadi ya lumayan lah ya, sekitar 3-4 tahun lah saya jualan gitu. Cuman ya namanya nasib seseorang, rezeki seseorang itu kan kita nggak tahu ya. Jadi selama 4 tahun saya jualan, alhamdulillah ya laku ya. Cuman ya karena sesuatu ya, karena satu dan lain hal, akhirnya saya gulung tikar teman-teman. Kehabisan modal kayak gitu ya, mungkin besar pasak daripada dia kayak gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi ya sudahlah ya. Jadi untuk barang-barang memang masih ada beberapa ya barang jualan saya yang memang waktu itu tidak laku dan saya sudah berhenti, jadi ya masih ada di etalase. Tapi ya kebanyakan sih itu barang-barang saya ya, jadi akhirnya buat lemari gudang gimana ya, jadi cuman buat sendiri aja sekarang karena sudah nggak jualan kayak gitu. Cuman ya itu emang pernah jualan kayak gitu, makanya ada etalase di kanan dan kiri ruang tamu saya. Ya mungkin suatu hari mau jualan lagi ya, saya juga nggak tahu ya mau kedepannya kayak gimana. Tapi ya untuk saat ini ya saya nikmatin aja sebagai ibu rumah tangga yang nggak punya kegiatan apa-apa selain beberes rumah dan masak kayak gitu teman-teman. Untuk masalah jual-jual kayak gitu ya, sebenarnya saya itu udah berjualan itu sejak lulus SMA ya. Jadi saya itu jualan kredit ya, jadi sesuai permintaan pembeli kayak gitu. Jadi ada yang minta baju, perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga, kemudian ada juga perhiasan emas. Jadi semua yang diminta pelanggan lah, saya memang jualan kredit seperti itu dulu. Kemudian setelah saya menikah itu saya bikin kios ya di rumah saya sendiri, itu pakai 2 etalase saya untuk buat majang-majang kayak gitu. Jadi jualan di rumah, tapi kemudian ya karena belum rezekinya ya, jadi rezekinya cuman sebentar di jualan kios sendiri kayak gitu, cuman bertahan 3-4 tahun. Kemudian ya kreditannya masih jalan sebentar juga kayak gitu, sampai 2 tahunan lagi ya. Tapi kemudian setelah beberapa lama itu saya merasa bosan ya. Bosan dengan rutinitas seperti itu, karena juga ya namanya juga jualan kredit ya, itu kesabarannya itu harus luar biasa, ekstra sabar banget kayak gitu namanya jualan kredit. Karena ya namanya orang itu kan berbeda-beda watak ya, cara penerimaan mereka terhadap kita, penyambutan mereka terhadap kita, cara kita mengambil menarik mereka juga gitu. Kadang saya merasa sudah lelah ya sudah lelah dengan
semua muanya kayak gitu tentang perkreditan gitu. Jadi ya udah pas semuanya udah selesai saya berhenti, dan sekarang saya sudah nggak jualan lagi, nggak jualan di rumah juga, nggak jualan di kredit itu, karena dulu memang saya sempat keliling gitu ya, tapi sekarang sudah enggak. Jadi ya kalau sekarang ya udah mengandalkan gaji suami doang kayak gitu ya. Jadi sekarang itu belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik buat keluarga kecil saya kayak gitu. Jadi untuk kalian semua yang mungkin mau belajar, mungkin belajar dagang, belajar kredit gitu ya, semangat saja lah ya, namanya juga rezeki itu kan dari mana aja. Dan juga kalau misalkan memang mau jualan kredit itu untuk pemula-pemula itu siap-siap untuk ekstra sabar ya. Karena ya itu namanya juga manusia itu berbeda-beda kayak gitu. Tapi sebenarnya asik juga karena apa, jadi nggak di rumah aja ya, kita keluar ketemu banyak orang, dan kita itu lebih banyak bersyukur loh sebenarnya, karena kita melihat kehidupan orang lain, ada yang jauh di atas kita, ada yang jauh di bawah kita kayak gitu teman-teman. Ini anak saya sudah rapi dan mau diantar sekolah sama suami saya ya. Diantar sama bapaknya. Tuh mau berangkat ke SD, hati-hati di jalan sayang, jangan berantem sama temen, selalu patuh sama ibu dan bapak guru, oke? Semoga jadi anak pintar, amin. Udah agak siang ini jamnya, kucing-kucingku tercinta makan pagi, dan itu ada si Oren, itu entah kucingnya siapa ya, kucing tetangga, tapi suka banget main ke sini. Jadi ya udah pas makan ya saya kasih makan sekalian biar makannya itu tambah lahap karena banyak temennya. Ayo kalian berdua, nggak berdua ding ya, sekarang bertiga sama si Oren itu, hayu makan bareng, makan yang banyak biar sehat, biar cepet gede, tiap hari nemenin mama beraktivitas. Makan. Kucing kalian di rumah udah pada dikasih makan apa belum? Hayo dikasih makan loh ya, jangan sampai kelaparan, dosa nanti. Makan ya Mpus, makan yang banyak. Tadi sebari saya beberes rumah ya, nyapu-nyapu, itu saya sebari nyuci baju di belakang ya, karena pakai mesin cuci kan gak usah ditungguin. Jadi ini setelah beberes rumah selesai, saya langsung menjemur pakaian teman-teman, karena bajunya juga sudah saya keringkan kayak gitu. Dan alhamdulillah pagi ini cuaca sangat cerah ya, jadi matahari sudah bersinar dengan manisnya. Sudah hangat, mentari menyapa bumi kayak gitu. Jadi hari ini saya bisa jemur pakaian.
Bagaimana dengan cuaca pagi hari ini di tempat kalian? Apakah sama seperti di desa saya, cerah merona? Oh, cerah merona, cerah dan hangat ya seperti ini. Alhamdulillah tidak hujan. Emang udah beberapa hari ini nggak hujan ya. Sempat hujan waktu itu, sempat hujan juga, tapi ini udah nggak hujan ya, belum hujan lagi kayak gitu maksudnya. Dan apakah di tempat kalian juga cerah atau malah hujan, atau lagi mulai hujan terus? Wah, kalau udah mulai hujan terus itu udah hanger-hangernya itu sudah terpakai terus ya Bunda. Kalau misalkan kalau saya ini ya alhamdulillah cerah ya, jadi udah cuci bisa langsung dijemur. Alhamdulillah, bahagianya seorang ibu rumah tangga. Kalau habis nyuci cuacanya cerah, alhamdulillah banget ya kan Bunda ya. Perjemuran sudah selesai nih ya teman-teman. Saatnya, jamnya, waktunya menemani Simbah. Alhamdulillah pagi ini Simbah sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi ya teman-teman. Dan mau medang kopi sama roti mari. Bukan roti mari, tapi sama roti empuk ya. Roti empuk yang isinya apa namanya, kacang hijau ya teman-teman. Sahabat Diari Nunu yang berbahagia, apakah kalian sudah medang? Hayu medang kopi sama Simbah. Kebiasaan Simbah pagi hari pasti ngopi sama kue ya, atau camilan yang lain. Semua camilan sih suka, yang penting itu nggak keras ya, karena memang giginya tinggal 2 teman-teman. Jadi alhamdulillah semua camilan suka, itu yang paling mudah ya, karena namanya juga ibu-ibu ya. Kalau misalkan mbah-mbah suka gitu kan enak nyarinya. Kalau misalkan mintanya yang susah kan kita bingung ya. Tapi alhamdulillah Simbah itu orangnya sangat sederhana dan apa aja mau kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa tetap dukung saya dengan cara like, komen, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mampir, sudah nyimak, sudah menonton. Semoga menjadi amal baik buat kalian, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.